Yang pasti sih buat ininya ya, buat ketertibannya itu pasti jauh lebih bagus. Terus juga tapi ya di jauh banding itu kan kayak misalkan kayak cuaca dan lain sebagainya kan otomatis kan juga beda juga ya. Jadi ya itu sih udah kebayang juga sih. Kayaknya sih lebih enak di sana ya. Soalnya pertama dari segi gaji juga kan itu kan otomatis kan dia sih kayak so far sih banyak yang sesuai ya sama kebutuhan hidup juga di sana kayak gitu sih. Terus juga buat pajak yang kita keluarin juga kan di sana kayak lebih berasa gitu kan. Belum kebayang tapi pingin. Untuk sekarang sih masih di Indonesia. Karena di masa yang mungkin masih masih membingungkan, meragukan, dan saya juga belum punya pengeluaran sendiri, pemasukan sendiri, itu mungkin agak menyulitkan saya untuk pergi keluar sana dan memikirkan faktor-faktor lain kecuali ekonomi itu sendiri. Saya sering kebayang kayak kerja di luar negeri kayaknya enak nih, soalnya beberapa kali juga ada video-video saya lihat orang-orang kerja di luar negeri kayak enak banget gitu, kayak saya juga jadi pengen, tapi satu sisi juga pastinya susah gitu untuk dari berangkatnya, untuk hidup di sananya kayak gitu. Jadi itu yang menjadi pemikiran saya sepanjang inilah. Ungkapan kekecewaan karena berbagai persoalan di Indonesia dan keinginan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri jadi perbincangan generasi muda di media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Saya masih bersama Dr. Yorga Permana, dosen peneliti tenaga kerja Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB yang menempuh pendidikan masternya di TU Eindhoven Belanda dan pendidikan doktoralnya di LSI Inggris. Yorga, kemudian banyak mahasiswa atau mereka yang belum dapat kerja punya harapan, punya cita-cita. Udah kerja di luar negeri saja. Gak heran di sosial media itu kemudian saling sharing nih. Tips gimana supaya bisa kerja di luar negeri. Menurut Yorga, kabur aja dulu untuk bekerja di luar negeri. Apakah memang salah satu cara bertahan hidup saat ini? Ya, jawabannya ya dan tidak ya Mbak ya. Tidaknya dulu adalah jangan sampai kita latah. Wah di luar negeri enak tapi tanpa persiapan apa-apa. Dan di sana tadi misalkan mohon maaf jadinya menjadi paspornya ilegal gitu ya, atau kerjanya kasar gitu ya, tidak ada upah yang pasti hanya karena biar kabur aja dulu gitu. Menurut saya itu kita harus hati-hati dengan yang seperti itu. Waktu saya di Inggris Mbak, saya bertemu dengan beberapa rekan buruh tani seperti itu ya, yang mereka membayar di sini agennya mungkin keluar 50-60 juta. Saya ngobrol dengan mereka, kerja di sana 2 minggu 1 bulan selesai. Di sana tuh maksudnya? Di Inggris. Buruh taninya orang Indonesia? Ya, buruh tani ada kesempatan kerja di perkebunan, sempat viral waktu itu, ternyata sampai sini betul sempat bekerja, tapi kontraknya tidak panjang. Kan terbayang sudah syukuran di daerah di kampungnya, sudah keluar uang gitu ya untuk bisa keluar negeri, ternyata di sini pekerjaannya tidak stabil. Akhirnya dia mencari pekerjaan serambutan di London. Itu kan berat Mbak. Jadi memang harus sangat hati-hati untuk mencari kesempatan di luar negeri ini, harus betul-betul dilihat kemampuan kita. Itu jawaban saya untuk yang tidak ya. Tapi jawaban saya untuk yang ya, karena memang kita harus mengakui ya, Mbak, ada sebagian ada dari Anda setuju juga setuju ya? juga. Boleh aja nih kabur Boleh aja saja, dulu, kabur dilihat sebagai sesuatu yang positif. Positif. Nah kita akan lihat kenapa positifnya Mbak. Karena memang ada sebagian kita menyebutnya knowledge worker atau high skill worker atau pekerja berketerampilan tinggi yang memang punya kapasitas untuk berkarya di luar negeri. Tapi itu kan disebut kemudian brain drain. Nah. Bahwa anak-anak yang punya skill tinggi, punya inovasi, merasa tidak dihargai, ya udah kabur aja dulu. Ya. Saya termasuk orang yang belum sepakat dengan konsep brain drain untuk Indonesia, Mbak. Mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi relevan. Ketika sudah banyak diaspora kita mengirimkan gitu ya, jutaan gitu ya. Sehingga kita manggil mereka, ayo segera pulang. Tapi hari ini Mbak, proporsi diaspora Indonesia dibandingkan China, Taiwan, India sangat kecil Mbak. Dan saya termasuk sepakat sebetulnya ada konsep brain circulation. Anda nggak setuju sebutan brain drain bahwa kemudian anak-anak pinter kita tuh direbut. Memberikan nilai tambah untuk mereka. Tapi lebih pada circulation supaya itu membangun network. Betul Mbak. Jadi banyak riset-riset yang cerita bagaimana Taiwan menjadi kekuatan semikonduktor di tahun 1970, itu saintis-saintis PhD yang sebelumnya kerja di Amerika, mereka pulang. Tapi kan mereka sudah membangun ekosistem itu di Amerika. India, selalu contohnya misalkan Satya Nadella yang
menjadi CEO Microsoft, meningkatkan valuasinya, itu hanya satu contoh saja. Tapi banyak sebetulnya middle manager levelnya di Amerika itu dari India, dan mereka mensubkon pekerjaannya ke Bangalore di India. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu mereka tarik tuh. Nah yang gitu-gitu belum kita pikirkan, Mbak. Tunggu dulu, berarti seorang Dr. Yorga Permana, Anda sedang mendorong anak muda pinter, berinovasi, skill, berpengetahuan luas, justru ke luar negeri aja. Harus ada sebagian orang yang Hati-hati loh memilih ini, kesana. karena kemudian Anda bisa dianggap tidak nasionalis. Iya. Karena begini, Mbak, orang Indonesia itu pasti cinta tanah airnya. Oke lah, ada outlier yang memang benci dengan negara dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya saya merasa, saya bertemu dengan banyak diaspora Indonesia, berkarya di luar negeri, kerja di perusahaan tech, menjadi akademisi. Mereka ingin membangun negerinya, Mbak. Ada yang kita tinggal bisa kompromi saja. Misalkan silakan pulang jika nanti sudah mapan, sudah punya knowledge, sudah punya pengetahuan, sudah punya jaringan. Bisa juga tetap di sana tapi membangun jaringan tadi itu. Misalkan kalau di kampus simple riset bersama. Mendorong mahasiswa S3 supaya dibimbing oleh orang Indonesia yang ada di sana. Kalau di level industri gimana membuat transfer teknologi perusahaan dia datang ke sini. Jadi artinya menurut saya harus ada sebagian orang yang memang mereka itu talented, high skill, diberi kesempatan untuk berada di luar negeri tanpa kita embel-embeli tidak nasionalis, anti NKRI dan lain sebagainya. Dan kalau memang di sini belum ada tempat yang memadai, atau kalau bahasa anak mudanya gue di sini nggak dihargai, ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kalau konsep talent itu kan, Mbak, seorang manusia, seorang talenta ini akan bisa berkembang jika dia ada di lingkungan yang membuat dia bisa bertumbuh. Jadi Anda merekomendasikan anak muda yang memang skill, Anda mereka yang memiliki kemampuan lebih, mencoba peruntungan untuk di korporasi-korporasi besar di luar negeri adalah suatu keniscayaan. Anda mendorong itu satu pilihan, dan tapi jangan lupa tetap membangun tanah air dari jauh. Salah satu tapi yang menjadi keluhan kabur aja dulu itu juga tentang pendidikan. Tadi kita bicara untuk mereka yang sudah katakan S1, S2. Berkarir. Untuk berkarir di luar negeri. Tapi jangankan untuk S1 atau S2. Mereka melihat ada situasi pendidikan yang sulit. Apalagi ada semacam sinyalemen atau tanda bahwa biaya operasional perguruan tinggi itu juga kena efisiensi. Dan Kemendikti Science itu memberikan sinyalemen kalau biaya operasional itu mendapat efisiensi akan berdampak pada uang kuliah yang mahal. Tidak semua orang seberuntung Anda, Yorga. Betul. S1 ITB, S2 dapat di Belanda, dapat beasiswa, S3 di LSI, sebuah sekolah utama di Inggris. Tapi bagaimana dengan junior-junior kamu yang jangankan berpikir tentang kerja, pendidikan di Indonesia saja yang tetap semeraut dan mahal. Betul, Mbak. Saya ini privilege gitu ya. Saya bisa berkuliah di kampus yang baik, tapi di sana ada intervensi pemerintah, Mbak. LPDP adalah game changer gitu ya. Walaupun harus ada dibenahi, tapi LPDP itu memberi kesempatan kepada banyak kelas menengah supaya bisa mencari kesempatan pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri. Tapi saya percaya, Mbak, pendidikan ini adalah alat yang efektif untuk naik kelasnya seseorang. Bahasanya mobilitas sosial. Seseorang dari keadaan ekonominya belum baik bersama orang tuanya, dia bisa berkuliah, dia bisa transfer uang ke orang tuanya. Jadi saya selalu mendorong di kampus, Mbak, adik-adik mahasiswa, bermimpilah untuk kuliah setinggi-tingginya. Oke, sebentar saya mau potong ini. Jujur, Anda LPDP? Jadi harus pulang kan? Karena kalau nggak dimarahin sama Ibu Sri Mulyani. Betul, Mbak. Tapi sebenarnya kalau ada pilihan, Anda mau kerja di luar negeri nggak sih? Model seperti Anda, peneliti, aktif menulis, banyak melakukan riset. Anda nggak merasa bahwa sebenarnya Anda bisa jauh lebih dihargai di luar negeri? Iya, buat saya itu keputusan mudah, Mbak. Satu, saya ingin dekat dengan orang tua. Sesimpel itu, saya ingin berbakti ke orang tua. Jujur nih ya? Ya, jujur, Mbak. Yang kedua, memang saya ingin jadi dosen untuk mahasiswa Indonesia. Tapi saya juga mengakui, Mbak, buat beberapa orang ini keputusan sulit. Jika harus bisa memilih ya, Mbak ya. Ada beberapa orang yang tadi kemampuannya lebih dihargai di sana, ada lab yang bisa mendukung produktivitas dia. Jadi menurut saya artinya harus ada ruang kompromi di sana. Saya sepakat dengan misalkan wacana Prof. Satrio bilang bahwa
alumni LPDP diberi kesempatan untuk bekerja dulu. Walaupun tadi noted jangan pekerja kasar misalkan, kalau gitu mending pulang aja. Tapi kalau pekerja di atau di company-company, di sebuah organisasi yang memang prime terkemuka sehingga bisa menjadi ada nilai networking, tambah. Betul, networking untuk ke tanah Dia air. tinggal kompromi saja kan berapa tahun boleh pulang, perusahaan-perusahaan apa sih yang boleh. Itu kan maksudnya ranah policy ya, kebijakan apa. Tapi saya termasuk sepakat bagi sebagian orang diberikan kesempatan untuk berkarya di luar negeri adalah untuk kebaikan Indonesia juga. Tapi harus ada yang jaga gawang. Nah, saya yang jaga gawang itu, Mbak. Saya pulang ke kampus untuk membangun koneksi dengan teman-teman saya yang ada di luar sana. Gitu. Kalau kita bicara sebenarnya negara-negara maju itu banyak yang membutuhkan angkatan kerja. Betul. Jepang misalnya, karena mereka adalah memiliki aging population atau mereka lebih banyak penduduk dengan usia lanjut. Atau negara yang paling dekat yaitu Singapura yang memang sangat aktif untuk menarik talent-talent dari Indonesia untuk bekerja di Singapura. Singapura juga termasuk negara yang aging population. Tapi segampang itukah Indonesia bisa masuk? Pertanyaannya jika tanya gampang atau tidak, susah Mbak. Tapi bisa. Jadi saya banyak mengenal rekan-rekan sahabat yang tadi mencari peruntungan bekerja di sana, misalkan biaya dari orang tua atau biasanya tidak mewajibkan pulang, itu memang apply kerja itu susah Mbak. Ya apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ya, walaupun betul ada aging population, tapi ada rekan saya yang sampai apply kerja ngirim 500 CV ke Hampir 500. Sampai 500 gitu Mbak. Jadi artinya bagus, ini itu jadi effort loh. Itu effort Mbak, menunjukkan resiliensi orang gitu. Jadi artinya ini jadi early warning aja kepada rekan-rekan yang tadi memilih kabur aja dulu dengan maksud positif, tetap berkontribusi, jalannya tidak akan semudah itu. Pasti ada perjuangan yang harus 500 CV. 500 CV Mbak. Saya punya seorang profesional, saya punya teman seorang eksekutif di Singapura bekerja di sebuah perusahaan startup. Dia mengatakan tidak ada loyalties di perusahaan-perusahaan terkemuka di Singapura. Itu hanya sebatas 3 tahun, 4 tahun. Saya bilang, wow kenapa kutu loncat? Ya karena di Singapura kompetisinya luar biasa ketat. Di mereka ada gium yang mengatakan move up or move out. Jadi kalau nggak terus berkompetisi untuk bisa naik kelas, mereka akan dapat mereka dengan begitu gampangnya juga untuk di fired atau dihentikan. Termasuk di kampus misalkan Mbak. Di kampus luar negeri itu jangan salah, tuntutan untuk publikasi di jurnal yang bereputasi itu besar gitu. Bukan hanya Scopus gitu ya, kalau di kita bahasanya Scopus, tapi juga emang harus publikasi. Ya karena memang tantangan buat dosen adalah riset gitu. Jadi artinya menjadi dosen, misalnya profesor di luar negeri enak ya enak, tapi tidak semudah itu, merit based gitu, meritokrasi. Ya dia harus publikasi, harus kerja keras agar posisinya bisa terus naik gitu. Jadi artinya tidak ada jalan instan, kabur aja dulu bisa jadi salah satu opsi, tapi daya juang harus tetap ada gitu. Kalau ingin berjuang di tanah air, lalu bagaimana daya tahan anak muda yang harus disiapkan?